Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Rafli Angga Saputra dari kelas manajemen 2E, NIM 257. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang bertemakan globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan globalisasi dan digitalisasi ekonomi itu? Globalisasi ekonomi. Globalisasi merupakan proses masuknya ke ruang lingkup dunia, sedangkan ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Globalisasi ekonomi adalah peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, tetapi semakin mengglobal menjadi satu proses yang melibatkan banyak negara. Dan globalisasi ekonomi biasanya dikaitkan dengan proses internasionalisasi produksi, perdagangan, dan pasar uang. Dampak globalisasi ekonomi. Ketika globalisasi secara radikal menaikkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan menurunkan harga barang di negara maju, globalisasi juga mengubah keseimbangan kekuasaan antara negara maju dan berkembang dan memberi dampak pada kebudayaan negara yang terlibat dalam globalisasi. Berikutnya, saya akan menjelaskan bentuk globalisasi ekonomi. Yang pertama yaitu globalisasi produksi. Bentuk pertama yang disampaikan adalah globalisasi produksi, di mana dalam hal ini sebuah perusahaan akan melakukan produksi di beberapa negara untuk menekan biaya produksi. Langkah ini dilakukan disebabkan oleh tingkat upah cukup rendah di negara-negara tersebut, murahnya tarif bea masuk, dan adanya infrastruktur yang memadai hingga iklim usahanya kondusif. Salah satu contoh perusahaan yang sering terlibat dalam proses globalisasi adalah perusahaan manufaktur. Globalisasi pembiayaan. Perusahaan global dalam hal ini mempunyai akses untuk mendapatkan pinjaman atau melakukan kegiatan investasi baik dalam bentuk portofolio maupun langsung di semua negara seluruh dunia. Contohnya PT Telkom dalam upaya memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam usahanya memperluas jaringan jalan tol telah menggunakan sistem pembiayaan dengan pola Build Operate Transfer atau BOT bersama mitra usaha dari mancanegara. Yang ketiga yaitu globalisasi tenaga kerja. Hadirnya tenaga kerja asing merupakan salah satu
gejala terjadinya globalisasi di bidang tenaga kerja. Dalam kondisi ini, perusahaan akan mampu untuk memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia yang sesuai dengan tingkatannya. Contohnya bisa dilihat dari penggunaan staf profesional dari tenaga kerja yang sudah memiliki pengalaman internasional, atau pemanfaatan buruh kasar yang umumnya diperoleh dari negara-negara berkembang. Globalisasi jaringan informasi merupakan wujud keempat yang dimiliki. Perwujudannya dapat dilihat pada pola kehidupan masyarakat suatu negara yang sudah dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari berbagai negara di dunia. Salah satunya disebabkan oleh majunya teknologi. Jadi, sarana informasi seperti radio, televisi, media cetak, maupun online sudah sangat mudah diakses oleh masyarakat. Jaringan komunikasi yang makin maju juga ikut serta dalam membantu meluasnya pasar ke penjuru dunia untuk produk yang sama. Contohnya brand terkenal seperti Gucci atau Louis Vuitton, franchise fast food, hingga restoran pizza sudah ada di dalam pasar dunia. Globalisasi perdagangan yang menjadi bentuk terakhir dari globalisasi ekonomi. Pada bidang perdagangan, globalisasi terwujud dalam bentuk penyeragaman dan penurunan tarif serta penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, sehingga kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi makin ketat, cepat, dan adil. Dampak apa saja sih yang dapat ditimbulkan oleh globalisasi ekonomi itu? Dampak positif. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara berkembang. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi di dunia secara keseluruhan. Yang ketiga, menurunkan tingkat kemiskinan global dalam jangka panjang. Yang keempat, meningkatkan efisiensi ekonomi di berbagai negara. Yang kelima, meningkatkan pendapatan per kapita global secara keseluruhan. Yang keenam, meningkatkan variasi komoditas barang atau jasa yang tersedia di berbagai negara. Berikutnya, dampak negatif. Yang pertama yaitu meningkatkan ketimpangan pendapatan atau income inequality di berbagai negara dunia. Yang kedua, meningkatkan ketimpangan pendapatan per kapita antara negara maju dan berkembang di dunia. Yang ketiga, mengurangi tingkat keamanan pekerjaan atau job security. Yang keempat, meningkatkan instabilitas dan sensitivitas ekonomi terhadap berbagai fenomena. Yang kelima, membuat mekanisme penyesuaian ekonomi menjadi tidak efektif. Yang keenam, mendorong kerusakan lingkungan di tingkat dunia. Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian di Indonesia. Globalisasi dapat mengubah pola perilaku pelaku ekonomi dalam proses produksi di satu pihak, serta perubahan struktural dan kebijakan ekonomi pemerintah dalam mendalami pertahanan ekonomi kita terhadap pengaruh globalisasi ekonomi. Perubahan struktural yang mungkin terjadi dapat meliputi perubahan dalam perekonomian, terlihat pada orientasi sektor tradisional yang mulai beralih menuju sektor ekonomi modern, di mana nantinya pasar-pasar tradisional serasa sudah tertinggalkan oleh masyarakat itu sendiri. Transisi dari era globalisasi ke digitalisasi. Yang pertama yaitu banyaknya negara yang mengandalkan internal atau domestik dalam merespon ketegangan perdagangan internasional. Yang kedua yaitu arus modal antar negara yang kini semakin volatil atau rapuh.
Dampaknya, nilai tukar juga semakin rapuh seiring dengan resiko yang semakin banyak, termasuk dari sisi makroekonomi maupun regulasi dan kondisi politik suatu negara. Yang ketiga yaitu kebijakan bank sentral yang kini tidak hanya mengandalkan suku bunga. Ciri ini khususnya terjadi di negara maju untuk mencapai stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan yang lebih efektif. Sejumlah negara maju kini sudah mulai melakukan kebijakan kuantitatif, misalnya menjaga stabilitas nilai tukar, uang beredar, dan makroprudensial. Strategi dalam menghadapi menurunnya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi. Yang pertama yaitu sinergi bauran kebijakan makroekonomi dan sistem keuangan yang diperkuat untuk ketahanan ekonomi nasional. Yang kedua, transformasi ekonomi ditingkatkan agar pertumbuhan lebih tinggi melalui pengembangan sumber pertumbuhan dari dalam negeri dengan fokus pada industri manufaktur dan pengembangan pariwisata. Yang ketiga, inovasi dalam ekonomi dan keuangan digital yang didorong untuk memperkuat daya saing dan kepentingan nasional serta mempersempit kesenjangan masyarakat. Dampak digitalisasi ekonomi. Yang pertama yaitu semakin maraknya digitalisasi di berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi. Semakin banyak muncul perusahaan rintisan yang bergerak di sektor niaga, elektronik, atau e-commerce. Yang kedua, sementara itu di bidang keuangan kini banyak bermunculan perusahaan teknologi finansial atau techfin. Mereka menggantikan posisi tabungan dan deposito untuk mobilisasi dana. Mereka juga sebagai substitusi dari aset. Yang ketiga yaitu techfin kini mulai muncul untuk mobilisasi dana melalui crowdfunding ataupun pembiayaan ekonomi melalui peer-to-peer atau P2P lending. Di sistem pembayaran juga mulai bermunculan uang elektronik atau e-money. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.